Wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, sobat sahabat? Mudah-mudahan teman-teman semua, khususnya para pioneer penambang perintis dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan updating informasi terbaru tentang mengenai Pi Network. Di mana untuk Pi Network ini belum ada di bursa manapun dan kemudian yang paling penting Pi ini belum ada harganya. Adapun orang-orang yang sudah melakukan transaksi, khususnya yang sudah melakukan KYC, nah mereka itu sudah melakukan peer to peer dengan kesepakatan bersama teman-teman. Nah, di sini bakal kita updating ya tentang bagus jeleknya ataukah mungkin positif negatifnya ketika kalian melakukan yang namanya P2P alias peer to peer, mengirimkan token kalian ke pengguna sesama Pi teman-teman. Oke, baik, di sini mungkin buat teman-teman semua, kalau misalkan channel ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa like, kemudian share pada yang lain, jangan lupa juga ya, teman-teman silakan klik bagian subscribe agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi seputar edukasi maupun informasi yang proyek-proyek yang telah kita jalankan ataukah mungkin sedang kita jalankan ini teman-teman. Oke, di bagian ini buat teman-teman semua bisa dilihat bahwasanya untuk Pi ini mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nah, di bagian ini buat teman-teman itu berhak ataukah mungkin bisa untuk melakukan yang namanya peer to peer, mengirimkan token kalian ke pengguna yang lain dan kemudian atas kesepakatan bersama. Ya, itu artinya apa? Walaupun Pi belum ada harganya, belum ada di bursa, belum dipatok, tapi teman-teman sudah bisa untuk melakukan yaitu transaksi. Nah, lo kok bisa bang? Katanya belum ada harganya, tetapi orang-orang itu sudah melakukan transaksi. Oke, jadi gini teman-teman ya. Nah, kembali lagi kepada Pi Network, di mana Pi Network ini merupakan salah satu mata uang digital itu tujuan dari Pi, yaitu Nicolas Sokalis, Cheng Diovan, kemudian Vincent. Dan kemudian di bagian ini buat teman-teman semua, ya nilai Pi ini tumbuh ya dengan mengambil feedback ataukah mungkin umpan balik yang dikirimkan oleh salah satu pengguna Pi. Nah, jadi di sini terjadilah yang namanya nilai konsensus di setiap negara. Untuk setiap negara itu bukan hanya satu patokan aja, tetapi setiap negara itu punya prinsip, punya nilai, kemudian punya penerjemah lah gitu teman-teman ya, ataukah mungkin analisa-analisis setiap negara itu berbeda-beda. Contohnya mungkin negara Indonesia yang menghargai Pi di angka 3.14 dan kemudian Asia di angka 6.50 USD, kemudian di Cina itu paling dahsyat di harga 300.000 USD untuk per Pi tokennya. Itu artinya apa? Pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Nah, cuman berbedanya yang paling sulit itu ya dengan kebutuhan yang seharusnya kalian tutupi, yaitu kebutuhan harian tidak bisa menunggu Pi. Ya, listing dulu baru kalian bisa memenuhi kebutuhan. Mungkin buat bapak-bapak, mungkin buat ibu-ibunya yang pengen langsung cepet-cepet jadi duit lah gitu teman-teman ya. Di bagian ini mungkin ya sangat sulit banget buat teman-teman semua. Oleh karena itu mereka nggak sabar dan tentunya ingin mencairkan Pi mereka. Nah, kemudian adalah yang namanya pengepul ya. Pengepul ini orang-orang yang nampung dia bersedia untuk mengeluarkan ya bisa ditaruh barang lah ataukah mungkin jasa, bahkan logam-logam mulia sekalipun. Nah, yang paling terpenting di sini teman-teman bisa dilihat ya. Jadi, ya takutnya gini teman-teman. Ketika teman-teman sudah melakukan yang namanya transaksi di angka paling tinggi, ya contohnya di angka 3.14, kalian melakukan transaksi yaitu dibarter dengan menggunakan jasa maupun barang. Contohnya seperti logam mulia, baik itu emas ataukah mungkin perak sekalipun, kalian mensepakati di harga 3.14 sehingga teman-teman itu transaksi di angka 3.14 ya, barter dengan menggunakan apapun itu yang kalian kehendaki. Dan kemudian takutnya ya kita harus waspada, kita harus cermat, kita harus jaga-jaga, takutnya nanti ketika Pi listing ya itu harganya di bawah 3.14. Itu artinya apa? Kalian mengalami kerugian, terutama yang punya barang ya. Ingat teman-teman ya. Jadi kalian hari ini ya sepakat di angka 3.14, tetapi ketika listing Pi harganya di bawah 3.14. Itu artinya apa? Kalian sudah terjun ke jurang alias kalian itu bunuh diri ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya teman-teman semua
Oke, teman-teman silakan gabung di grup yang telah saya sediakan di kolom deskripsi, yaitu ada ya P2P kalau kalian butuh duit ataukah mungkin butuh uang lah untuk kebutuhan sehari-hari, kalian gabung aja di situ. Oke. Nah, kemudian gimana dong Bang solusinya? Abang kan enak, cuman cuap-cuap doang, cuma ngobrol teriak-teriak kayak gini doang dibayar sama YouTube. Nah, gini teman-teman. Ya, yang pertama buat teman-teman semua di sini saya jujur ya ngamen di YouTube ya, ngamen. Nah, jadi saya dapat gaji setiap bulan dan tentunya buat teman-teman juga kalau misalkan kalian ya saran saya simpenlah ya, simpen itu koin kalian, pai kalian dengan sebaik-baik mungkin ya, jangan sampai diobral, dijual harga yang murah walaupun memang kalian bisa mendapatkan duit. Tapi ada solusinya khusus buat teman-teman semua. Solusinya apaan, Bang? Nah, jadi gini teman-teman. Teman-teman silakan kalau misalkan butuh untuk sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga, kalian bisa olah aplikasi-aplikasi lainnya. Contohnya mungkin ada Neobank ataukah Neocommerce, teman-teman ajak orang dapat 15.000 satu orang, berlaku kelipatan tanpa limit. Nah gitu. Kemudian ada juga Nanovus, teman-teman daftar ajak orang cuma KYC, kalian dapat kurang lebih 2.500 hingga 25.000 untuk satu orangnya, berlaku juga kelipatan. Ada juga yang namanya NMC Bank, ataukah kalian kalau ngajak dapat 10 hingga 15.000 untuk satu orang, berlaku kelipatan. Jadi kalian kalau butuh untuk kebutuhan rumah tangga karena nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa juga yang tentunya perut kita lapar teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman ya saran saya teman-teman olah saja ya aplikasi-aplikasi seperti itu yang sekiranya bisa mendapatkan uang di hari itu juga kalau kalian butuh. Tetapi saran saya pai kalian disimpan dengan baik-baik ya. Takutnya kayak gitu, tapi terserah teman-teman semua. Saya nggak maksa buat teman-teman semua ya. Kalau kalian pengen transaksikan, pengen merayakan, it's fine, silahkan. Kalian bisa untuk melakukan itu. Tetapi yang pertama ya ketika kalian melakukan transaksi untuk hari ini ditukar dengan logam mulia, baik itu emas maupun perak maupun berlian, itu artinya kalian sudah ya atas kesadaran diri masing-masing kalian melakukan hal-hal itu tanpa ada unsur provokasi, tanpa ada unsur pemaksaan sekalipun. Itu artinya apa? Kalian dapat melakukan transaksi peer to peer antara pengguna satu dengan pengguna lainnya dengan akad ya harga yang kalian sepakati antara kedua belah pihak. Ketika memang kalian melakukan transaksi di angka 314 ditukar dengan logam mulia contohnya emas, ketika nanti pasca mainnya terbuka barulah muncul harga pai. Itu ada di exchange lokal maupun exchange internasional. Ataukah mungkin di D5 ataukah mungkin di Pucoin ataukah mungkin di PancakeSwap. Kalau misalkan dia berdiri di jaringan kerjasama juga di Ethereum, maka ada di Uniswap ataukah mungkin yang lain-lainnya lah teman-teman. Nanti beragam cara, banyak cara, kemudian kalian bisa mencairkan di exchange manapun itu. Tentunya teman-teman itu bisa ya, tentunya bisa dan tentunya bisa. Kalau secara manual teman-teman semua melakukan transaksi yaitu di SDK alias mungkin yang support ya exchange ataukah mungkin pasar-pasar e-commerce yang kerjasama dengan Pai, kalian pun bisa ya mencairkannya di situ. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, saya khawatir nanti bakal ada kejadian yang bisa-bisa bikin kalian ribut. Ya, contohnya kayak gitu tadi. Untuk saat ini kalian tergesa-gesa untuk mencairkan, tergesa-gesa untuk menukarkan, tergesa-gesa untuk barter sehingga kalian itu sepakati tanpa habis pikir, tanpa habis mikir yang panjang. Jadi segala tindakan kalian atas ya kesadaran diri kalian masing-masing. Itu artinya dalam melakukan peer to peer saat ini di mainnet pasca tertutup, kalian itu ya dengan kehendak masing-masing. Tidak ada yang provokasi kalian, kemudian tidak ada juga yang membujuk kalian untuk melakukan transaksi ya. Itu atas kesadaran diri masing-masing. Segala sesuatu yang ditimbulkan, segala sesuatu yang kerugian yang kalian alami, maka jangan salahkan Nicholas Kokalis, jangan salahkan Cheng Diovan, jangan salahkan pioneer lain, dan kemudian terutama jangan salahkan saya. Karena di sini saya hanya bersifat edukasi, kemudian bersifat video ini video yang tentunya sebagai informasi. Ya, disclaimer on Dior sebelum melakukan apapun tindakan kalian itu harus berpikir panjang.
ya, berpikir panjang dalam melakukan transaksi apapun itu dengan metode barter dengan menggunakan Pi. Untuk saat ini Pi tidak ada underlying aset, kemudian tidak ada patokan harga yang diumumkan di market, sehingga inilah yang menjadi tumpang tindih orang-orang di setiap negara dengan pikiran yang masing-masing, kemudian secara analisis secara pribadi itu berbeda-beda, sehingga menimbulkan di setiap negara nilai Pi token itu berbeda-beda. Ya, tapi kita berharap dan kita berdoa semoga mudah-mudahan nanti di kemudian hari ketika Pi listing itu artinya teman-teman bisa ya menikmati hasil tambang kalian. Tetapi untuk saat ini saya tekankan Pi kalian itu bukan menikmati tetapi merayakan Pi ya hingga saat ini. Itu artinya apa? Buat teman-teman semua carilah informasi-informasi yang sekiranya real. Teman-teman boleh langsung tanya ke moderator yang ada di aplikasi Pi kalian. Masuklah di grup ya sesuai dengan negara kalian. Kalau kalian di Malaysia masuklah ke moderator Malaysia. Kalau kalian di Indonesia masuklah ke moderator Indonesia. Kemudian juga buat teman-teman semua jangan gegabah dalam melakukan transaksi apapun itu. Contohnya mungkin ada salah satu postingan di mana postingan ini ya teman-teman itu harus menunggu ya. Kalian itu harus menunggu informasi resmi dari core team alias tim inti. Jika sudah waktunya semua pioner pun pasti bakal merasakan hasil selama ini yang kalian tambang. Dan berikutnya di bagian ini teman-teman bisa disimak, kemudian di sini teman-teman bisa juga diperhatikan bahwasanya di Pi teman-teman semua, sedangkan untuk pioner yang melakukan transaksi P2P, yang melakukan transaksi peer to peer ya atas apapun jasanya, atas apapun itu untuk barangnya, intinya itu atas kesadaran masing-masing. Oleh sebab itu jangan gegabah dalam melakukan transaksi di P2P. Dan kemudian kalau kalian sepakat, it's fine, nggak ada masalah buat kalian. Nah itu nilai tambah buat kalian semua. Hari ini kalian yang menentukan kendaraan kita telah pegang, kendaraan kita telah tunggangi. Itu artinya teman-teman siap-siap untuk meraup keuntungan, untuk mulai bergabung di jaringan ekosistem Pi. Karena untuk Pi Network ini merupakan salah satu token tata kelola yang berhasil. Baru kali ini di dunia yang terjadi. Hanya Pi yang paling terbesar, hanya Pi komunitas yang solid, hanya Pi juga ya value bertumbuhan di setiap masing-masing negara. Semuanya bakal dibalikin lagi pada teman-teman semua. Kalau kalian ya ingin transaksi dan lain-lain, harap berhati-hati ya, banyak scammers, kemudian banyak penipu di dunia online. Oleh sebab itu buat teman-teman ya share video ini pada yang lain agar yang lain mengetahui informasi ini. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.